Dari sisi domestik, pelemahan rupiah memang dipengaruhi sentimen negatif terkait isu bahwa Presiden terpilih Prabowo Subianto akan menaikkan rasio utang hingga 50% dari produk domestik bruto untuk memenuhi janji kampanyenya. Seperti yang kita tahu ya, pasangan presiden dan juga wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka baru akan dilantik pada Oktober 2024 nanti. Namun sejumlah isu liar mengenai pengelolaan anggaran di rezim Prabowo dan juga Gibran ini memberikan sentimen buruk hingga membuat indeks harga saham gabungan dan juga rupiah terkapar. Bahkan pada Jumat pekan lalu, rupiah juga melemah 0,65% di posisi 16.370. Pelemahan rupiah berlanjut selama sepekan, bahkan setelah Bank Indonesia memutuskan menahan level suku bunganya pada 6,25% pada Kamis kemarin. Mengutip data Refinitiv, rupiah pada Jumat 21 Juni kemarin dibuka di level 16.440 terhadap dolar AS atau melemah 0,09%. Kondisi ini membuat rupiah berada di level terburuk sejak pandemi COVID-19 pada 2020 silam. Memburuknya kondisi pasar keuangan Indonesia selama sepekan terakhir lepas dari situasi global, namun faktor dalam negeri juga membuat investor was-was, terutama mengenai isu pengelolaan fiskal pada masa Prabowo. Bloomberg sempat mengeluarkan laporan yang menyebut Prabowo berencana menaikkan rasio utang RI sampai 50% dari produk domestik bruto atau PDB. Gubernur Bank Indonesia atau BI Peri Warjio mengamini isu keberlanjutan pengelolaan fiskal menjadi sentimen dalam negeri yang melemahkan rupiah. Ada dua faktor yang mempengaruhi. Yang pertama adalah faktor global, artinya faktor yang berasal dari luar Indonesia. Kita tahu bahwa ekonomi US sedang mengalami ekspansi, nah sehingga US dollar menguat terhadap mata uang negara yang lain. Nah, yang kedua adalah faktor global lainnya adalah karena konflik geopolitik ya. Ekonom Universitas Diponegoro, Wahyu Widodo juga mengatakan isu pengelolaan fiskal memberikan dampak psikologis pada kepercayaan pasar. Dia menilai program-program Prabowo dianggap ekspansif, namun belum terlihat jelas adanya rencana peningkatan penerimaan negara. Bahkan, Kepala Ekonom Bank Permata Joshua Pardede juga menyampaikan, dari sisi domestik pelemahan rupiah memang dipengaruhi sentimen negatif terkait isu bahwa Presiden terpilih Prabowo Subianto akan menaikkan rasio utang hingga 50% dari produk domestik bruto untuk memenuhi janji kampanyenya. Sebagaimana diketahui ya, lembaga pemeringkat dana investor sangat memperhatikan kebijakan fiskal Prabowo karena ada kekhawatiran bahwa program-program mahal yang dijanjikan sebelum kemenangan telak dalam pemilihan umum pada Februari lalu bisa merusak reputasi kehati-hatian fiskal Indonesia. Salah satunya Morgan Stanley yang menyebutkan bahwa janji kampanyenya Prabowo Subianto sepertinya seperti program makan siang lah dan susu gratis untuk pelajar dapat menimbulkan beban fiskal yang sangat besar. Hal tersebut semakin diperparah oleh prospek pendapatan Indonesia yang juga akan memburuk. Selain itu, mereka juga menyoroti permasalahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang terus melemah. Dengan pelemahan nilai tukar rupiah yang akan berpotensi mempengaruhi perusahaan ataupun sektor ekonomi yang mengimpor bahan baku akan menghadapi biaya yang lebih tinggi sehingga berpotensi menurunkan margin keuntungan dari sebuah perusahaan seperti itu. Pelemahan rupiah ini juga berpotensi mendorong inflasi impor yang akhirnya mempengaruhi tingkat inflasi nasional serta mempengaruhi daya beli masyarakat konsumen
dan mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan yang terdaftar di bursa efek atau bursa-bursa lainnya lah. Ya tentu kita sebagai masyarakat, kita sebagai masyarakat Indonesia juga bisa menilai lah bagaimana ambisinya seorang Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka terkait dengan ambisi-ambisi yang selalu digembur-gemburkan, terkait program kerja yang selalu digembur-gemburkan, tapi dengan nilai yang sangat besar lah, dengan akan memakan dana yang sangat besar, dan itu nanti kalaupun itu menggunakan dana APBN, itu nanti bisa memperburuk atau memperparah keuangan Indonesia dan juga memperparah citra buruk Indonesia di mata dunia seperti itu. Jadi dunia akan melihat bahwa Indonesia ini akan tidak bisa mengelola keuangannya dengan baik, dan tentu ini akan memperburuk ataupun memperparah memperparah keadaan yang ada. Jika sekarang kita lihat bahwasanya keuangan kita saat ini dan juga melemahnya rupiah saat ini itu akan diperparah lagi jika nanti keuangan negara ataupun program-program negara tidak di manage dengan baik seperti itu. Jadi ya kita lihat saja apapun yang terjadi nanti seperti itu. Jadi ya sekian.